Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Firman. Pada kali ini, saya akan menerangkan pemrograman berbasis Java dengan membuat aplikasi entry data yang kita hubungkan dengan database. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui, membuat database kita dapat menggunakan aplikasi bernama WAM Server. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Di sini setelah kita klikkan aplikasi WAM Server, maka di sini akan ditandai dengan munculnya huruf W atau WAM Server. Kemudian setelah ada huruf W di sini, setelah muncul aplikasi WAM Server, maka aplikasi itu kita klik kanan, kita klik kiri, dan Start All Service. Nah, untuk membuat aplikasi dengan menggunakan WAM Server, membuat database dengan menggunakan WAM Server, maka kita klikkan PHP admin yang secara otomatis nanti akan terbuka melalui web browser kita. Nah, di sini kita akan membuat database untuk menampung data entryan dari aplikasi yang akan kita buat dengan nama database yaitu registrasi pasien. Namun sebelum kita membuat database registrasi pasien, yang pertama kita perhatikan adalah dalam nama-nama database yang tersimpan dalam memori, apakah sudah terdapat nama database yang akan kita buat atau belum. Jika sudah terdapat, maka database yang akan kita buat tidak akan bisa, sehingga harus menggunakan nama yang lain. Di sini belum tersedia nama database apapun. Nama yang database yang dimaksud adalah nama database registrasi pasien, sehingga kita bisa membuatnya di sini. Kita ketikkan registrasi pasien, kita create. Sudah berhasil. Data registrasi pasien has been created. Ditandai dengan munculnya nama registrasi pasien pada tabel database. Kemudian kita buka registrasi pasien ini. Nah, dalam membuat database registrasi pasien ini, yang kita perhatikan pertama kali adalah kita membuat tabelnya. Nah, tabel yang akan kita buat, kita dapat punyanya di sini. Kita buat dulu. Seperti inilah nanti tabel dari database yang akan kita buat. Namanya registrasi pasien yang memiliki 3 nama tabel. Tabel dokter, tabel pasien, dan tabel registrasi. Yang pertama kita buat adalah tabel dokter terlebih dahulu. Dengan number of columns-nya yaitu 1, 2, 3. Go. Kemudian kita ketikkan di sini isi dari tabel dokter adalah KD_dokter dengan tipe data varchar, memiliki panjang data 10. Yang kedua, nama. Sama, di sini juga kita akan menggunakannya varchar, memiliki panjang data 100. Dan yang ketiga, tabelnya berisi dengan alamat. Sama juga di sini kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang 100. Setelah itu kita simpan. Tabel dokter sudah muncul pada database registrasi pasien. Tabel kedua kita buat.
dengan nama pasien. Memiliki kolom 1, 2, 3, 4. Go. Nah, muncul, kita entrikan isiannya nomor RM. RM di sini maksudnya adalah nomor registrasi masuk. Kemudian tipe datanya varchar memiliki panjang 6 saja. Kemudian yang kedua adalah nama dari pasien itu sendiri, nantinya akan diisikan. Terus tipe datanya varchar memiliki panjang data 100 juga. Kemudian alamat sama, memiliki tipe data varchar dengan panjang 100. Yang terakhir adalah jenis kelamin dari pasien itu, kita singkat dengan jekyll. Nah, untuk pilihan seperti ini, ada pilihan laki-laki atau perempuan, maka kita menggunakan tipe data enum. Kemudian kita ketikkan L, apostrof atas P, apostrof atas kembali. Kemudian kita simpan. Pasien sudah muncul. Dokter pasien. Dan tabel yang ketiga adalah bernama registrasi, yang memiliki kolom sebanyak 4. Dalamnya terdapat nomor rawat, memiliki tipe data varchar dengan panjang 16. Kemudian nomor registrasi masuk atau RM memiliki tipe data varchar dengan panjang 6. Kemudian tipe data namanya kode dokter, kita singkat kode dokter, memiliki tipe data varchar dengan panjang 100. Yang terakhir adalah tanggal dari pengisian data dengan format date type. Oke, kita save. Setelah kita buat masing-masing tabel, kita isikan namanya pada database registrasi pasien. Selanjutnya adalah menentukan dari primary key tabel-tabel tersebut. Kita buka terlebih dahulu tabel dokter. Kemudian kita masuk ke struktur. Nah, terdapat 3 nama, kode dokter, nama dan alamat, sudah benar. Kita masuk ke SQL, sudah sama, seperti itu. Kita pilih kode dokter yang memiliki panjang varchar 10, sama seperti ini, sebagai primary key. Kita centang, kita klik primary. Your SQL query has been executed successfully. Kode dokter pada tabel dokter sudah menjadi primary key. Di sini ditandai dengan tanda garis bawah, underline, pada kode dokter. Kemudian ada tabel pasien. Kita juga sama, akan membuat satu kunci utama atau primary key. Di sini kita tentukan adalah nomor registrasi masuk atau nomor RM. Kita centang nomor RM, kemudian kita klik primary key. Your SQL query has been executed successfully. Sudah berhasil. Kita cek. Sudah kita cek. Di sini nomor RM sudah menjadi bergaris bawah. Yang ketiga, registrasi. Registrasi di sini
kita buat yang memiliki nomor primary key atau memiliki sebagai kunci utama adalah nomor rawat. Di sini kita centang nomor rawat dan kita jadikan sebagai primary key. Oke, virtual query has been executed successfully. Di sini sudah dapat kita cek. Nah, nomor rawat sudah menjadi primary key. Pada tabel registrasi ini, itu nanti kita hubungkan dengan tabel dokter dan tabel pasien. Sehingga tabel dokter dan tabel pasien merupakan tabel master, di mana nanti setiap isian yang ada di dokter maupun di pasien akan dapat dibaca pada isian di registrasi. Nah, maka dari itu, pada tabel registrasi, kita akan mengindekskan tabel registrasi dengan nama nomor registrasi masuk dan kode dokter untuk menjadi indeks. Kita klik indeks di sini. Oke, sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan dari tabel registrasi dengan tabel dokter dan tabel pasien, di mana yang akan kita hubungkan adalah nomor registrasi masuk yang terdapat pada tabel pasien dan kode dokter yang terdapat pada tabel dokter. Kita klik relation view. Nah, di sini nomor registrasi masuk sudah siap dihubungkan, namun kode dokter belum terindeks, maka kita akan mengulangi lagi untuk kode dokter. Kita kembali ke struktur, kode dokter kita centang, dan kemudian kita indeks. Oke, sudah berhasil. Kita cek kembali pada relation view. Nah, dalam relation view ini, kode dokter maupun nomor registrasi masuk pasien sudah bisa kita hubungkan dengan tabel dokter maupun tabel pasien. Caranya adalah di sini, nomor registrasi masuk kita hubungkan dengan database nama registrasi pasien, sudah sesuai. Kemudian di sini kita hubungkan dengan tabel pasien. Di sini kita hubungkan dengan nomor MM. Kemudian dalam proses delete kita cascadekan dan proses update juga cascadekan. Cascade di sini berarti pada proses delete maupun update tabel tersebut dapat berubah. Kemudian kita lakukan juga hal serupa pada kode dokter. Kita hubungkan dengan database bernama registrasi pasien. Kemudian di sini kita hubungkan dengan tabel dokter dan pada kode dokter. Pada proses delete kita juga cascadekan dan pada proses update kita juga cascadekan. Kemudian kita simpan. Kita tunggu. Your SQL query has been executed successfully. Maka sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita mengetes entrian data secara langsung pada database ini, apakah sudah berhasil atau belum. Caranya adalah kita klik dokter, kemudian kita insert. Nah, sebelumnya kita tes dulu di sini, kita cek dulu pada struktur, belum ada informasi apapun mengenai, belum ada isian dari tabel dokter itu. Maka kita insertkan di sini. Kita ketikkan kode dokternya semisal 0001. Nama dokternya adalah Dokter Firman. Kemudian alamatnya ada di Yogyakarta. Dan kita simpan. Go. One now inserted. Kemudian kita cek struktur.
Kita berusaha kita cek. Nah, di sini sudah terdapat isian seperti yang kita berikan tadi dengan nama Dr. Firman yang beralamat di Yogyakarta dengan kode daftar 0001. Kita juga cek pada tabel pasien. Di sini belum ada apapun. Kita masukkan, kita klik insert, kemudian kita ketikkan di sini nomor registrasi masuk pasien yang akan kita rawat, semisal juga sama 00001. Nama pasiennya adalah Susan, kemudian alamatnya ada di Bantul, semisal jenis kelaminnya adalah perempuan. Kita one not inserted, kita cek 0001 dengan nama Susan, alamat berada di Bantul, dan jenis kelamin perempuan sudah masuk. Database pada tabel dokter sudah masuk dengan Dr. Firman, dan database pasien juga sudah masuk dengan nama Susan. Selanjutnya adalah kita mencoba menghubungkan dan mengisikan data pada tabel registrasi. Seperti ini, kita insertkan, belum ada data apapun, kita insertkan, insert, kemudian nomor rawatnya itu adalah nomor perawatan, misalnya masuk dengan nomor urutan ke 991. Kemudian sini nama pasiennya tadi kita ambil 0001. Kemudian kode dokternya pun juga kita sambil 0001, yang merawat adalah Dr. Firman. Tanggalnya kita sesuaikan, tanggal sekarang. Pada jam 09. Oke. Ini 00 semisal. Go. Login started, kita lihat. Ya, sudah masuk. Nomor rawat 991 dengan nomor kode dokternya adalah Susan, Bantul. Kemudian kita klik lagi dengan kode dokternya yang merawat adalah nomor 1, yaitu Dr. Firman yang berada di Jakarta, masuk pada tanggal 22 Oktober 2015 pada jam 9. Berarti sudah terhubung. Kemudian kita pastikan kembali apakah dengan merubah data pada tabel dokter maupun pada pasien, data yang di sini juga akan berubah. Kita cek, kita ke tabel dokter terlebih dahulu. Di sini kita akan edit nomornya saja, kita edit. Di sini kita misal nomor 3. Masukkan. Kita kembali lagi ke registrasi, akan berubah menjadi 000. Kemudian pada tabel pasien kita cek kembali si 001, kita coba edit, kita rubah data yang menjadi 005, susah, kita do, dan berhasil. Kembali lagi ke registrasi, maka akan berubah menjadi 0005. Berarti database yang kita buat di sini sudah berhasil dan sudah siap dihubungkan dengan aplikasi pemrograman berbasis Java. Nah, setelah kita berhasil membuat database-nya, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi berbasis Java untuk menginputkan data-data tersebut ke dalam database. Dimana dalam membuat aplikasi tersebut kita menggunakan program bernama NetBeans. Langsung saja kita buka NetBeans-nya. Tunggu NetBeans-nya.
Setelah ini terbuka, langkah selanjutnya adalah membuat project baru. Kita klik Java Application, next. Kita tunggu. Kemudian kita beri nama di sini, namanya adalah registrasi. Kita save pada komputer. Oke, kemudian saya save pada bagian ini, kemudian finish. Kita tunggu projectnya. Nah, sudah terbentuk, sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya adalah kita menuliskan script programnya. Registrasi. Oke, registrasi. Kemudian bikin saja ini. SPM. Nah, baru di sini kita. Setelah membuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat aplikasinya dengan cara klik kanan pada registrasi, kemudian new JFrame form, kemudian kita beri nama di sini form utama untuk menuliskan menunya, kemudian finish. Terjadi, kita berhasil kita buat. Kemudian dalam form utama tersebut kita isi dengan menggunakan klik menu bar di sini, dan file di sini kita edit, variable edit text, kita beri nama program. Beri nama program. Oke, untuk edit ini kita beri nama master. Oke, tambah satu lagi di sini, menggunakan menu, tambah menu icon di sini. Oke, sini kita beri nama transaksi. Kemudian pada program ini kita tambahkan form valid, kemudian menu item. Menu item ini kita tulis tentang program, kemudian tambah lagi di sini ada form valid menu item. Sini kita tuliskan keluar, kemudian beralih ke master, sama edit form valid menu item. Kemudian di sini kita tuliskan dokter sebagai dokter master. Sini juga tambahkan lagi menu itemnya dengan nama pasien, dari transaksi, sama kita tambahkan dengan edit form valid menu item, kita tambahkan dengan nama registrasi. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita buat form utamanya, jangan lupa form utama tersebut ini nanti kita panggil ke dalam registrasi. Caranya adalah dengan mengetikkan rm utama, kemudian utama sama dengan new rm.
utama ini dan nama set visible. Kita cari set visible, set visible. Oke, ini adalah program untuk menjalankan aplikasi atau form yang berbentuk form di sini. Di form yang ada dalam script dengan nama form utama akan dipanggil pada registrasi seperti ini ketika dijalankan. Nah, setelah form utama ini kita buat, langkah selanjutnya adalah kita membuat form baru, form dialog baru dengan nama form dialog dengan nama pada dokter dan pasien. Yang pertama kita lakukan adalah membuat gdialog form. Di sini kita beri nama berdasarkan dokter. Kemudian kita finish. Pada dokter inilah. Lalu kita kembali lagi ke form utama. Dokter di sini kita klikkan 2 kali. Sini kita tuliskan berdasarkan dokter. Dokter sama dengan new dokter. Kemudian membuka is normal false sini baru dokter dot kita cari set di situ dengan oke. Jadi nanti ketika kita mengklik dokter, maka form dokter inilah yang akan keluar dialog seperti ini. Terus kemudian kita juga buat kembali pada gdialog form dengan nama form pasien. Finish. Sama seperti tadi kita kembali ke utama, kemudian kita klik di sini pasien, kita tuliskan sana pasien sama dengan new pasien is false. Pasien titik saat pasien keluar ini bisa kita cari set visible dan di sini kita ketik, sehingga ketika nanti kita jalankan program dan kita klik pada dokter, form dokter akan keluar, dan juga kita akan klik pada pasien, maka form pasien ini akan keluar. Nah, form dokter di sini akan kita isi dengan menggunakan beberapa item di sini untuk kita buat sebagai masukan. Pada form dokter kita isikan dengan label pertama di sini. Kemudian kita klik di sini edit. Sini kita akan isikan di sini kita akan isikan dengan kode dokter. Nanti dokter. Kemudian sama yang kedua di sini. Sini kita apa? Ini kode dokter, kemudian ada nama dan alamat. Tapi di sini kita yang kedua kita beri nama. Kemudian yang ketiga di sini label juga.
Di sini kita beri nama halaman. Untuk mudahnya kita singkat saja. Karena ini hanya label, maka kita bisa memberikannya seperti ini. Mungkin bersama nama dokter, kemudian halaman. Kemudian setelah itu kita buka di sini, tambahkan untuk mengisi entryan data, maka kita menggunakannya dengan JText field. Kita cari JText fieldnya, field JText, oke, masuk, kita langsung masuk ke sini. Oke, kita buat juga yang kedua, JText yang kedua, oke, JText yang ketiga pun juga sama untuk aplikasinya. Nah, untuk memudahkan dalam pengkodean nanti, maka JText ini kita klik kanan, change variable name. Sini saya beri nama kode untuk memudahkan dalam penulisan dalam script program. Oke, kemudian teksnya kita kosongkan saja, kita isi lebar. Untuk kode kita beri panjang 100 seperti ini. Yang kedua pun juga sama, change variable name, nama dokter, maka saya di sini akan mengganti dengan nama saja. Oke, kemudian fieldnya kita kosongkan juga. Kemudian setelah ini kosong, di sini kita siapkan untuk area pengisian datanya. Kita buat 70. Jadi kita juga sama, change variable. Sini saya akan menggantinya dengan alamat untuk memudahkan dalam pengkodean. Kita besarkan juga sama 270, mungkin 200 boleh. Sini kita kosongkan. Oke, itu sudah. Maka selanjutnya adalah kita menambahkannya dengan button OK. Kemudian kita menggunakannya dengan toggle button. Sini kita menggunakan toggle button. Toggle button ini kita beri dengan nama simpan. Inilah yang nanti akan menyimpan data-data yang kita tuliskan pada form dokter di dalam database. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan script agar ketika kita menekan tombol simpan, field yang kita isikan pada form ini akan masuk ke database. Maka ini kita dua kali. Di sini kita tuliskan try .ly, kemudian kita kontrol spasi, ini try catch. Oke, sudah. Setelah itu kita ketikkan di sini. Sebelumnya, mohon maaf, dalam library ini kita tambahkan ada di library untuk mengonekkan ke dalam database, maka kita di sini harus menambahkan MySQL JDBC driver. Nah, setelah kita klikkan MySQL JDBC driver, maka nanti ketika kita mengisikan entrian data pada form dokter, form namanya, dan form alamatnya, kemudian kita klik simpan, akan langsung terhubung ke dalam database yang telah kita buat. Di sini kita tadi menghubung lagi. Nah, di sini kita ketikkan source code MySQL data source server sama dengan new line
SQL data source itu, dan kita bisa di sini kita akan menggunakan set server name, karena kita masih menggunakan lokal maka di sini kita berikan lokal host namanya, server name-nya karena masih terhubung dengan database lokal. Kemudian yang kedua, kita klikkan server set user kita di sini ketikkan root, kemudian kita ketikkan yang ketiga adalah server set password. Kita tidak memakai password, maka kita kosongkan saja. Kemudian selanjutnya adalah server port number, set port number. Port number di sini kita menggunakan 3306. Selanjutnya server set database name. Nah, inilah yang nanti nama yang akan terhubung ke dalam database yang telah kita buat sebelumnya dengan nama registrasi underscore pasien. Oke, kemudian kita klikkan koneksi, kita buat koneksinya, connection, kita klik Java SQL, tapi di sini connectionnya adalah connection Java SQL. Kemudian kita klik di sini, selanjutnya koneksi sama dengan server get connection. Kemudian kita menggunakan koneksi prepare statement. Sini kita ketikkan perintah insert into doctor value, menunjukkan ini plus enter kode get text ini melakukan plus, kemudian koma string 2 kali dan plus, dan kita klik enter. Buatlah nama sama seperti itu, get text juga, dan plus petik 2 petik 1 koma petik 1 petik 2 plus. Lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah alamat. Nama-nama di sini sesuai dengan yang ada di sini. Kode sama dengan kode, nama dengan nama, dan alamat dengan alamat. Setelah tadi saya bilang agar lebih mudah di dalam menuliskan skrip programnya.
Oke, ini kita selesaikan dulu tulis kode programnya. Execute. Nah, selesai. Inilah script program di mana kita ketika mengisikan field pada kode dokter, nama dokter, dan alamat, kemudian kita klik simpan, akan langsung terhubung ke dalam database. Seperti itu. Kita buat juga kepada form pasien. Form pasien kita masukkan terlebih dahulu desainnya menggunakan label di sini. Label di sini kita beri nama pasien dengan nomor registrasi masuk, maka sini pun juga sama, kita akan menggunakan nomor registrasi masuk. Kemudian yang kedua, label kedua kita beri nama dan nama, alamat, dan setelahnya. Ada 4 label yang akan kita buat. Nomor registrasi masuk, nama, kita beri nama. Kemudian label yang kedua adalah nama, kemudian alamat, yang ketiga adalah jenis kelamin. Oke. Kemudian kita beri juga text fieldnya di sini untuk mengisikan nomor registrasi masuk ke partai. Sini supaya mudah nanti dalam mengisikan programnya, maka saya beri nama. Saya ubah variabelnya menjadi nama nomor dengan nama nomor. Kemudian di sini kita beri status, tuliskan nomornya nanti. Kemudian ada telepon bersama. Jadi bersama kita ubah agar mudah dalam tulisan programnya menjadi nama. Ini kita panjangkan 10 nanti tuliskan namanya. Kemudian kita hapus. Yang terakhir kita di alamat grafis IP. Oke, ini kita ubah dengan alamat, nama variabelnya juga sama, kita di space yang panjang untuk memudahkan dalam menulis alamat. Di space 200. Nah, untuk pilihan jenis kelamin ini nanti kan kita bisa memilih antara laki-laki atau perempuan. Maka pilihan tersebut kita bisa menggunakan combo box sini. Kemudian properties, kemudian kita pilih propertiesnya. Setelah klik properties, model di sini kita akan ubah namanya, semua kita akan ubah jadi L sama P. Ini ada 2 pilihan, laki-laki atau perempuan. Kemudian klik OK. Setelah itu sama seperti tadi, actionnya adalah menggunakan toggle button. Sini kita ubah dengan nama simpan. Sama seperti pada form dokter, toggle button ini kita klik 2 kali agar ketika kita mengentry data pada nomor registrasi masuk, nama, alamat, dan memilih jenis kelamin akan langsung terkonek ke database. Dan kita isikan di sini. Try, Ctrl, spasi,
kita pilih di sini seperti ini. Maka setelah ini selesai, kita ketikkan main SQL data source. Kita cari MySQL data source ini dia, kemudian server dot sama dengan new, kita tekan MySQL control space data source. Oke, data source kali. Oke, kemudian itu di sini kita hubungkan ke dalam server sama seperti tadi pada form data server dot set use set server name. Apa nama servernya? Set server name. Server name sini tadi kita menggunakan lokal, masih dalam berhubung dalam database lokal, maka kita tuliskan localhost. Kemudian dua server juga set user, so set user kita cari user. Nah, di sini kita menggunakan root, terus kemudian server kembali, tuliskan set password. Passwordnya karena kita tidak menggunakan password, kita kosongkan. Kemudian server dot set port number. Port number di sini kita menggunakan sama, itu 306. Kemudian server port number, kemudian adalah server nama database-nya, set database. Kita akan menghubungkannya ke dalam database bernama registrasi pasien. Kemudian setelah kita arahkan ke dalam database, maka kita buat koneksinya. Kita tulis connection control spasi, kita pilih yang connection java.str. Kemudian setelah itu kita ketikkan koneksi sama dengan server get connection. Kemudian karena di sini kita arahkan koneksi prepare statement. Kita tulis, kita cari prepare statement di sini, di paling atas kita ambil. Kemudian prepare statement ini execute koma. 0 ini kita isikan program insert. Kata kedua akan mudah itu into patient value. Dan kurang juga string 1, string 2 plus enter. Nah, baru kita ketikkan apa buat tadi yang pertama, nomor. Di sini nomor kita sudah rubah dengan nama nomor seperti ini. Terus ini kita ketikkan nomor saja, otomatis akan mencari get text, kemudian plus stroke 2 stroke 1 koma balikannya ya, plus enter. Setelah nomor tadi ada apa lagi?
nama, kita berikan nama. Sini juga taruh pada di nama dot get text plus 2 plus 1 koma di atas seperti 2 plus bentar. Setelah nama tadi kita ada alamat. Di sini juga ada alamat kedua, get text kembali sama plus 2 plus 1 koma string 2 plus enter. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Jadi kita belum berubah, kita kembali lagi di sini supaya kita mudah. Variabel name-nya kita ubah menjadi jenis. Oke, nah, kita masuk ke source kodenya kembali, jenis dot get text get selected item. Nah, cari jenis, kemudian dot get selected item. Kemudian pastikan plus string 2 string 1 kurung tutup string. Nah, ini sudah. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu semuanya script program yang telah kita buat. Nah, selanjutnya setelah kita simpan, kita coba cek kembali pada form pasien, terutama pada perintah untuk memasukkannya ke dalam database. Insert into patient value. Wah, ini dia kurang S. Jadi sehingga nanti kalau kurang S tidak bisa masuk ke dalam database, maka kita tambah S dulu. Ini kita periksa juga pada lainnya. Yang ini oke. Tidak ada masalah. Form dokter juga perhatikan. Oh, ternyata ada masalah di sini. Values. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita uji coba dari semua yang telah kita lakukan tadi. Kita kembali ke form utama dan kita run project. Run projectnya. Lalu bisa muncul. Nah, kita arahkan ke master dan ke dokter. Di sini ada field yang harus kita isikan. Kode dokternya semisal kita coba kode 1011. Nama dokternya dokter Firman SPK. Kemudian alamatnya ada di Semarang. Simpan. Kita beranjak ke database-nya. Kita lihat database dokter apakah sudah bertambah. Nah, Dokter Firman SPKK dengan nomor 10 11 11 dari alamat Semarang sesuai dengan yang kita inputkan tadi sudah berhasil masuk ke dalam database. Kita coba kembali pada form pasien. Nomor registrasi masuknya kita coba 13456 dengan nama Mila. Alamatnya ada di Bantul. Iklannya perempuan. Kita coba simpan.
Oke, kita masuk ke database pasien. Nina 13456 Bantul dengan tulisan perempuan sama seperti ini sudah berhasil disimpan. Kita coba kembali pada pasien dengan nomor registrasi masuk semisal 123 12345 dengan nama Yesta, ya dari Jakarta. Kita coba yang laki-laki ya, maaf, Anton dari Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kita simpan. Kita kembali ke data pasien. Anton dari Jakarta, jenis kelamin laki-laki, nomor yang sudah berhasil masuk. Nah, sekarang saatnya kita buat supaya yang ada dalam tampilan database ini bisa tampil pada aplikasi Java yang telah kita buat tadi. Maka langkah yang pertama yang kita buat adalah kita kembali ke program Java, kemudian pada desain ada form dokter. Di sini kita gunakan layout orangnya. Kemudian kita di sini untuk membuat tampilan secara langsung pada aplikasi Java yang telah kita buat di sini, kita masukkan tabel. Tabel di sini nantilah yang akan menampilkan semua data-data yang telah kita masukkan pada database. Jadi akan langsung tampil pada tabel ini. Kita desain dulu layoutnya seperti ini. Oke, sudah didesain. Ini nanti kurang lebih tampilannya. Setelah itu kita masuk ke source. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu pada navigator tabel ini sudah ada di navigator ini. Setelah itu kita masuk ke bagian source kodenya. Nah, pada public class from FRM Doctor extend Java swing dialog ini kita tuliskan script, kita tambahkan script untuk menampilkan tabelnya. Scriptnya adalah kita buat default tabel model, oke. Kemudian kita beri nama desainnya tadi dengan nama tabel dokter saja, tabel dokter. Kemudian setelah ini kita tulis, langkah selanjutnya adalah memanggil tabel dokter tersebut. Kita tuliskan di script di sini, tuliskan string, kemudian ini judul sama dengan, nah di sini dalam string ini nantinya yang akan menampilkan dari varian dari nama kolom tabel yang akan kita tampilkan. Namanya ada berapa? Kalau tabel dokter itu ada 3, ada kode dokter, ada nama, dan ada alamat. Maka sini kita tuliskan kode dokter. Kemudian yang kedua, nama form yang kedua itu adalah nama dokter, dan yang ketiga itu adalah alamat. Setelah itu kita pakai titik koma. Kemudian kita panggil tabel dokter. Kita di sini sama dengan ini default tabel model, infonya ini.
sini, koma sini gitu. Inilah dia titik koma. Kemudian sini kita panggil jtabel 1 sesuai dengan ini. Kemudian kita jadikan set model. Sini upload daftar seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan isi dari database, kita konekkan dari database, maka kita di sini membuat fungsi lain. Di sini saya akan membuat dengan nama fungsi tampilan. Nah, ketika kita membuat fungsi tampilan ini, maka tidak, di sini akan terjadi error karena di sini belum ada fungsi dengan nama tampilan, sehingga kita perlu membuatnya. Kita tinggal klik pada bagian R-nya ini dan kita klik seperti ini, maka akan muncul pada bagian bawah sendiri bahwa kita harus membuat fungsi tampilan. Jadi ini kita hapus. Dalam fungsi tampilan ini kita tuliskan, yaitu sama seperti kita menuliskan pada bagian simpan seperti ini. Di sini kita pun juga menuliskannya. Kita ketikkan try, control space, kemudian nah, isinya tinggal kita copy paste dari atas. Namun nanti akan ada sedikit modifikasi. Yang terakhir kita ketikkan di sini, kita copy, kita paste. Ini masih sama. Perubahannya adalah yaitu ketika di sini kita harus hapus semua. Kita hapus dulu ini sampai ini, kita hapus. Kita tulis di sini result set, oke. Kemudian kita buat parameter baru dengan nama dokter, koneksi titik, kita cari prepare statement string. Oke, hapus seperti ini. Kita enter di sini. Statement di sini nanti, sini kita tuliskan select bintang from dokter, kemudian titik, kita cari execute query, execute query di atas, execute query. Oke, kita akhiri dengan titik. Nah, setelah ini baru kita tambahkan lagi di sini perulangan menggunakan while, yaitu untuk menampilkan setiap inputan yang telah kita masukkan pada database. Di sini kita panggil dokter next, kemudian di sini kita juga kurung awal, kemudian kita panggil tabel tadi di row ini. Sini kita masukkan saja di row new string, kita isi dengan new string, kembali ke sini dan tadi di row ini new string ini, kemudian ini kita enter dulu.
kita hapus dulu. Kita rapikan. Di sini kita tuliskan dengan nama dokter. Getstring 1, dokter getstring 2. Di sini akan menampilkan yang getstring 1 akan menampilkan nomor registrasi dokter, kode dokter, mohon maaf, dan yang getstring 2 akan menampilkan nama dokter, dan yang getstring 3 nanti akan menampilkan alamatnya. Getstring sini sudah. Maka langkah selanjutnya kita akan setelah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita mau coba dari script yang telah kita buat tadi. Kita buka di sini, menjalankan, kita tunggu. Sini kita master, kita klik dokter, kemudian kita coba masukkan di sini. Ini sudah tampil kode dokter, nama dokternya dan alamatnya, seperti yang sama seperti yang ada dalam database. Ini dia sama. Sekarang kita coba masukkan di sini. Kita coba masukkan di sini dengan kode dokter misal 1012. Jadi nama dokternya adalah Dokter Fitri. Ini dari silakan. Kita simpan di sini. Maka dalam tampilan di sini akan terjadi double tampilan. Dokter Firman SPKK juga ada di dokter 2, dan yang baru Dokter Fitri. Padahal ketika kita buka di database-nya sebenarnya hanya ada 3 data saja. Untuk itu diperlukan script untuk menampilkan sesuai dengan yang ada dalam database. Seperti kita menemukan satu data, berarti juga di sini kita tampil hanya tambahan dari data kita saja. Langkah yang kita lakukan adalah sini kita matikan dulu. Kita buat perulangannya di sini. Kita buat perulangan di sini. Di sini. Perulangan yang kita buat ada di sini. Nah, di sini kita buat perulangannya di sini, yaitu INT tampilan sama dengan label dokter get token ini kemudian kita dapat perulangannya for INT I sama dengan 1 berkoma I lebih kecil sama dengan tampilan berkoma I plus kurung awal buka. Sini kita buat tabel dokter remove. Nah, inilah yang akan meremove dari data-data yang sudah ada dalam database agar tidak ditampilkan ulang ketika kita mencoba inputkan data kembali. Ini kita tambahkan. Oke, sudah dibuat, maka kita coba jalankan programnya. Ya, kita buka dokter. Ini adalah tampilan seperti tadi bersama database yang sudah kita inputkan.
Firman, Fitri, sama kita coba inputkan data kembali. Misal di sini 1010, nama dokternya adalah dokter Aulia, lapornya jadi Semada. Kita simpan. Nah, maka langsung muncul di sini 1010 dokter Aulia Semarang. Tidak seperti tadi yang ketika kita inputkan pada aplikasi form berbasis Java, di sini akan tampil double. Di sini pun juga sudah sesuai dengan database, kita klik database-nya seperti ini. Ada 4 data, di sini pun juga sama 4 data. Setelah ini kita tutup dulu. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini tadi kita yang pertama membuat tabelnya terlebih dahulu, membuat tabel model, kemudian di sini kita langkah yang kedua adalah membuat judulnya, judul. Kemudian di sini ini adalah nomor 3, yakni masukkan judul ke tabel model. Dan yang terakhir di sini adalah memanggil 4, yaitu masukkan tabel model ke tabel. Setelah kita buat form dokter, maka langkah selanjutnya adalah kita buat form pasien. Prosesnya pun juga sama. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu tabelnya. Yaitu yang nanti akan melakukan pemberian data yang kita inputkan pada database yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis Java seperti ini. Ya, kemudian setelah itu kita beralih ke source-nya. Langkahnya pun juga sama. Yang pertama adalah kita membuat tabel modelnya terlebih dahulu di sini. Ini. Kemudian di sini kita tuliskan default tabel model. Oke. Kemudian kita beri nama tabelnya ini tabel pasien. Sini adalah namanya dengan membuat tabel modelnya. Kemudian setelah tabel model kita buat, langkah yang kedua adalah sini membuat judulnya, string dari tabelnya itu, judul sama dengan karena pada pasien di sini terdapat 4 nama kolom, ada nomor registrasi masuk, nama, alamat, dan jenis kelamin. Maka kita tuliskan semuanya. Yang pertama adalah nomor registrasi masuk, kemudian yang kedua ada nama dari pasien itu, nama pasien,
Kemudian di sini nama yang kedua ada nama kolom yang kedua, nama yang ketiga, nama itu adalah alamat, dan yang ke kolom yang terakhir atau kolom yang keempat yaitu jenis bola. Ini adalah kita buat judulnya. Setelah kita buat judulnya, maka langkah selanjutnya adalah memanggil judul tersebut. Kita tuliskan script seperti ini: tabel pasien sama dengan new default tabel model, kemudian sini long koma judul, ini koma. Maka selanjutnya yaitu memasukkan judulnya ke dalam tabel model, yaitu dengan J tabel 1 sama seperti ini. J tabel 1 sama, kemudian dot set model kita jadi set model di sini. Oke, sudah. Tabel pasien sudah sesuai. Setelah memasukkan judul ke dalam tabel model, langkah selanjutnya adalah memasukkan tabel model ke dalam J tabel dengan mengklikkan di sini. Kita namakan di sini yaitu tampilan. Kedua, sama seperti tadi, karena di sini belum dikenali fungsi tampilan, kita harus membuat fungsinya terlebih dahulu. Daripada bagian error, kemudian kita klik dua kali ke bagian error tersebut. Yang terjadi adalah di akhir script program akan dituliskan function template. Function template ini kita hapus seperti itu. Setelah kita hapus, maka kita ketikkan hampir sama seperti yang tadi. Cuman sini kita copy paste saja dari folder ini di sini, copy, kemudian di sini bentuk bersama. Setelah ini kita akan teruskan di sini result ini kita pilih yang result set, kemudian di sini kita pilih pasien, kita namakan pasien, parameter baru sama dengan koneksi dan prepare statement. Oke. Setelah itu prepare statement sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah mengisikan prepare statement tersebut. Kita enter. Tunggu dulu, di sini terjadi error karena prepare statement ini kita ulang lagi juga. Prepare statement diakhiri dengan Oke, kita aktifkan terlebih dahulu di sini. Kita tuliskan script select income from pasien
execute query. Oke, sudah. Kemudian setelah itu di sini kita katakan dengan ulangan while pasien dot next. Kita di buka tabel pasien dot ada di row object. Sini kita beri kita cari yang string. Oke, object new string. Kemudian di sini kita buat program kembali. Sini kita panggil pasien dot get string. Dari get string di sini. Jadi kita dapat bersama. Karena pasien ada 4 kolom, maka di sini kita membuat 4 koma pasien dot get string yang kedua. Kemudian di sini pasien kembali dot get string ketiga. Yang terakhir adalah pasien dot get string kembali nomor 4. Oke, kita pilih dulu. Satu di sini akan memanggil nomor registrasi masuk. Nomor 2 memanggil nama pasien. Dan yang ketiga akan memanggil alamat. Dan yang terakhir pasien string 4 akan memanggil. Di sini akan tidak terjadi double data seperti tadi, maka kita buat sekalian buat perulangannya, yaitu kita tuliskan di sini int tampilan sama dengan tabel pasien dot get row call. Kemudian di sini kita buat ulangan dengan bentuk for int i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan tampilan koma i terus. Kemudian kita buat beberapa di sini juga, dan ini nama tabel pasien dan setelah kita buat, ini adalah kita copy datanya, kita jalankan dari sini. Kita coba sekarang ini, kita tunggu dulu sebentar. Kemudian kita buka master pasien. Sini sudah ada datanya. Kita buka data seperti ini, pasien kita buka sama seperti ini. Maka kita coba masukkan data baru. Di
misalkan dengan nomor 1357 dengan nama Joko, sebelumnya ada di simak, kita klik simak, maka Joko langsung secara otomatis tampil pada aplikasi Java yang telah kita buat. Kita coba cek pada versi sama, Joko juga sudah masuk ke dalam database dan juga langsung dikembalikan ke aplikasi Java ini dan langsung dikembalikan ketika kita memasukkan data. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.